Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, tanggal 3 Juli setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia. Tiza Mafira, pegiat hukum sekaligus aktivis lingkungan, terpanggil untuk mendedikasikan hidupnya demi menyelamatkan bumi melalui gerakan diet kantong plastik. Bagaimana awal mulai ketertarikannya dan seperti apa kiprah ini dapat berkontribusi pada target bebas plastik di Indonesia? Berikut informasinya. Perempuan yang dikenal sebagai penggagas gerakan diet kantong plastik ini memulai upaya konservasi lingkungan sejak tahun 2013. Berangkat dari rasa tidak puas pada regulasi yang diterapkan pemangku kebijakan, Tiza memandang belum adanya kebijakan untuk mengatur tata kelola sampah plastik di Indonesia. Ya, salah satu peraturan atau kevakuman hukum yang saya lihat pada saat itu adalah tidak ada peraturan sama sekali tentang kantong plastik atau plastik sekali pakai secara umum. Berdasarkan laporan World Bank tahun 2021, Indonesia termasuk dalam 5 negara Asia penyumbang limbah plastik ke lautan dunia. Sementara itu, menurut United Nations Environment Program atau UNEP, organisasi PBB yang bergerak di bidang lingkungan, pasar plastik di Indonesia diperkirakan tumbuh 6,23% sejak 2018 hingga 2023. Dan konsumsi plastik Indonesia mencapai 17 kg per kapita per tahunnya dan 40 kantong plastik per kapita per tahun. Berdasarkan kondisi ini, Tiza memutuskan membangun sebuah gerakan diet kantong plastik dengan mengkampanyekan sebuah petisi, meminta pencegahan penggunaan plastik sekali pakai. Kini, gerakan yang digagas Tiza telah berganti nama menjadi Diet Plastik Indonesia. Perubahan dilakukan untuk merentangkan sayap demi menangani problematika plastik sekali pakai lainnya. Upaya Tiza dalam gerakan Diet Plastik Indonesia mendapat pengakuan dari UN Ocean Hero oleh United Nations Environment Program pada 2018, dan setahun berikutnya gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik mendapat anugerah revolusi mental dari pemerintah Republik Indonesia. Gleni Soktania, Kompas TV, Jakarta. Pagi ini, saudara, sudah bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom bersama dengan Tiza Mafira, Direktur Eksekutif Diet Plastik Indonesia. Selamat pagi, Mbak Tiza. Selamat pagi, Mbak Nanda. Sehat, Mbak? Sehat, alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, oke. Sebagai informasi dulu nih, Mbak Tiza, dari gerakan ini kepada pemirsa Kompas TV bahwa sebenarnya gerakan ini menjadi pendorong begitu ya, pertama kali untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Dan pada saat 3 bulan pertama uji cobanya ini sudah mendorong penurunan penggunaan kantong plastik sebesar 55%. Awal yang sangat baik sekali, Mbak Tiza. Dan ada buat juga petisi online begitu ya, sekitar 70.000 lebih orang menandatangani untuk mengurangi kantong plastik. Nah, pertanyaan Mbak Tiza, seberapa besar sebenarnya limbah plastik yang dihasilkan di Indonesia saat ini sehingga menjadi awal Mbak Tiza membuat petisi online pada saat itu? Oh, sekarang besar sekali. Jadi menurut sensus terakhir 2024, sampah plastik di Indonesia itu mencapai 12,8 juta ton per tahun. Itu angka yang sangat besar, yang pada tahun 2013 pada saat saya memulai petisi belum segitu besarnya. Karena produksi plastik itu terus meningkat ya selama dekade terakhir. Jadi memang saya memutuskan pada saat itu untuk memulai petisi karena prihatin dengan angka plastik, bukan angkanya sih, tetapi polusi plastik yang terlihat di depan mata saya sendiri setiap harinya di kota Jakarta di mana saya tinggal. Dan menurut kami di Diet Plastik Indonesia, pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Tadi Mbak menyinggung 12,8 juta ton per tahun ya, luar biasa sekali angkanya. Mbak Tiza, kalau berbicara untuk pengurangan plastik, ini kan harus dilakukan dari hulu sampai dengan ke hilir ya Mbak ya. Selain mendampingi Pemda, kemudian adakah komunikasi dengan retail ataupun produsen brand yang menghasilkan plastik Mbak? Betul, jadi memang kami fokus, karena fokusnya pada pencegahan, maka fokusnya harus dari hulu ya, bukan pada saat sudah menjadi sampah, tetapi bagaimana caranya mencegah sampah itu sebelum dia menjadi sampah, pada saat dia masih menjadi produk. Selain mendampingi Pemda melalui pendorongan peraturan, pelarangan kantong plastik sekali pakai dan plastik sekali pakai lainnya, kami juga berbicara dengan produsen-produsen. Yang sekarang ini banyak plastik saat
masih sampai saat ini banyak plastik adalah terutama plastik sachet ya, yang banyak ditemukan di pesisir pantai Indonesia, mempolusi dan mencemari badan-badan air Indonesia, sungai dan lautan dan sebagainya. Ketika kantong plastik sudah dilarang, itu sudah mulai berkurang. Kami sudah mulai melihat itu berkurang, tetapi sachet masih terus-menerus meningkat. Nah, sachet ini ada brandnya. Sachet ini ada brand dan ada audit yang sudah menemukan 10 brand penghasil sampah sachet terbesar di Indonesia. Jadi brand-brand ini saja sebenarnya kami ajak bicara. Dari brand-brand tersebut sebenarnya bisa saja dilakukan sebuah inisiatif untuk mengurangi sampah sachet dengan mereka mencegah menjual begitu banyak sachet. Sebenarnya ada pilihan-pilihan kemasan lain yang tidak harus berbentuk sachet. Kalau kita di luar negeri ya, membeli barang yang sama, misalnya shampoo atau sabun, menggunakan barang yang sama, brand yang sama, itu adanya di botol, tidak ada pilihan sachet. Karena di sana sudah tidak boleh lagi, ya misalnya di Eropa. Sedangkan di Indonesia harus pakai sachet. Kami juga menawarkan alternatif guna ulang ya untuk menggantikan sachet, dan kami juga sudah melakukan riset yang menunjukkan bahwa kalau kita berganti ke guna ulang malah justru lebih affordable dan menimbulkan keuntungan dan manfaat ekonomi yang lebih banyak daripada kita terus-menerus dijejali oleh kemasan berupa sachet oleh produsen-produsen ini. Oke, Mbak Tiza, tadi saya penasaran nih, Mbak menyebut ada 10 brand begitu ya yang diajak bicara terkait dengan menghasilkan sachet ini. Kemudian apa hasilnya Mbak yang bisa Mbak sampaikan? Kemudian juga sekalian deh, mau tanyakan Mbak sudah berjalan selama 11 tahun ya untuk gerakan ini. Adakah pro dan kontra? Pasti ada dong Mbak ya, mungkin bisa diceritakan. Iya, brand-brand tersebut saya nggak hafal urutannya, tapi ini brand-brand yang kita kenal, misalnya Wings, Unilever, Nestle, ya misalnya Procter & Gamble, itu adalah ya Indofood ya misalnya, itu adalah brand-brand yang nama-nama besar lah dan produknya ratusan ribuan ya. Jadi memang kami juga tidak heran lah menemukan sampah sachet dari brand-brand ini di Indonesia. Maaf Pak, pertanyaan berikutnya apa tadi? Tadi soal pro dan kontra selama 11 tahun gerakan ini sudah berjalan begitu Mbak? Pro dan kontra mungkin bisa Mbak ceritakan sejauh ini apa yang sudah Mbak alami? Boleh. Sebenarnya pro dan kontranya tidak terlalu banyak dari masyarakat. Karena begitu masyarakat membiasakan diri membawa kantong belanja sendiri misalnya ya, terkait kantong plastik dilarang, ya sebenarnya tidak sulit untuk meneruskan kebiasaan tersebut. Pro dan kontra itu lebih banyak datangnya dari industri. Karena narasi yang mungkin disampaikan atau sanggahan yang disampaikan adalah bahwa semua jenis plastik itu bisa didaur ulang sehingga tidak ada yang perlu dicegah penggunaannya. Jadi ada semacam anggapan ya atau asumsi yang berusaha didorong bahwa daur ulang itu bisa menjadi solusi untuk 100% sampah plastik di Indonesia. Nah, asumsi ini salah ya, maksudnya tidak berdasarkan fakta yang kita lihat saat ini. Fakta yang ada di Indonesia dan bahkan di dunia adalah hanya 9-11% plastik yang terdaur ulang. Sehingga itu bukan saja merupakan masalah fasilitas ya. Ada juga yang beranggapan mungkin Indonesia negara belum maju ya, masih negara berkembang sehingga tidak memiliki fasilitas recycling yang tepat. Sebenarnya juga tidak, karena jenis-jenis plastik yang ada itu ada yang sangat kompleks seperti sachet, dan sachet itu karena multi layer, karena kecil, karena ukurannya dan sebagainya, jadi tidak viable untuk didaur ulang. Nah, makanya resistensi itu ya yang membuat kami agak susah maju, karena ada saja ya anggapan di masyarakat, di pembuat kebijakan bahwa kita tidak perlu melakukan apapun, kita tidak perlu melakukan pencegahan karena ini semua nanti bisa didaur ulang. Faktanya tidak seperti itu. Makanya kami terus mendorong pesan pencegahan, terus mendorong pesan bahwa ada alternatifnya. Kita nggak perlu menggantungkan seluruh produk kita untuk dikemas dalam kemasan plastik sekali pakai, karena ada alternatifnya. Dan kami sedang menunjukkan bahwa sistem-sistem guna ulang seperti refill ya, seperti sistem pengembalian kemasan kepada produsen itu sangat bisa dilakukan dan perlu untuk dilakukan di Indonesia. Baik Mbak Tiza.
Singkat saja Mbak, ini terakhir, apa yang Mbak harapkan di Hari Bebas Plastik ini khususnya untuk pesan pemerintah dan juga masyarakat untuk mendukung gerakan diet kantong plastik ini Mbak Tiza? Ya, ketika keluar rumah hari ini, jangan lupa selalu membawa tas belanja sendiri, membawa tumbler sendiri, membawa kontainer makan sendiri, karena kita tidak tahu kapan kita ingin berbelanja atau mengambil minuman atau makanan. Itu udah satu langkah yang mengurangi sampah plastik sekali pakai. Tetapi untuk pemerintah dan untuk perusahaan-perusahaan yang memproduksi kemasan plastik, mari kita memikirkan sebuah sistem yang komprehensif, yang menggunakan sistem guna ulang sehingga kita tidak lagi bergantung pada kemasan plastik sekali pakai yang kita tahu sangat mencemari sungai dan lautan Indonesia. Tentu yang utama adalah juga kesadaran diri kita ya untuk mengurangi penggunaan plastik. Terima kasih banyak Mbak Tiza Mafira atas waktunya, Direktur Eksekutif Diet Plastik Indonesia bersama dengan kami di Kompas Pagi. Sehat selalu Mbak Tiza. Sehat selalu Mbak Nanda, terima kasih. Saudara tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Selesai jeda akan ada informasi yakni merespons penyebutan kembali 2 DPO fiktif oleh tim hukum Polda Jabar di sidang gugatan pra-peradilan. Kuasa hukum Pegi Setiawan meminta 2 DPO yang sebelumnya dihapuskan yakni Andi dan Dani untuk ditangkap.